Yohoho. Halo nakama. Cover yang ada di One Piece chapter 1012 ini diberi caption Kid yang membuat sangkar dari potongan besi dan tidak menyadari di atas kepalanya jadi sangkar burung. Cover ini diperlihatkan Kid sedang membuat burung dari besi dan burung yang terbuat dari besi itu sangat mirip dengan King. Dan di atas kepala Kid ada 3 ekor anak burung dan 1 induknya lagi sedang melayang di dekat kepala Kid. Jadi keempat burung itu sangat mirip dengan Marco. Manga One Piece chapter 1012 ini sudah rilis. Jadi di video ini gua mau nyeritain One Piece chapter 1012 ini. Manga One Piece chapter 1012 ini diberi judul Gatal. Izo khawatir dengan tangan Kiku yang telah putus oleh Kaido. Kiku, apa kau bisa lanjut dengan luka seperti itu? Dan Kiku menjawab, ini hanya terasa gatal. Aku baru akan mati jika jiwaku memudar. Lagi pula, hatiku lebih sakit saat kau meninggalkanku. Izo pun membalas, jika kau menggodaku itu artinya kau baik-baik saja. Aku meminta maaf atas dulu aku pergi tanpa memberitahumu. Kemudian Kawamatsu justru membahas cita-cita Oden yang ingin membuka negeri Wano. Dan kata Izo, kita bicarakan itu jika sampai besok pagi kita masih hidup. Itu akan susah, balas Kawamatsu. Lalu Kinemon ngomong, situasinya sudah jadi perang habis-habisan. Mungkin kita menang atau bahkan mati. Mungkin sekutu kita sudah berkurang dan kalah jumlah. Aku akan melindungi Momonosuke. Kalian pergilah berpencar dan bantulah sekutu kita. Lalu Kiku minta izin pada Kin, tolong serahkan Kanjuro padaku. Kali ini aku tidak akan pernah gagal lagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nekomamushi ketemu Sicilian dan Bariete. Kawamatsu dan Izo pun meminta izin untuk memisahkan diri dan pergi lebih dulu. Apa? Pedro mati? Neko kaget. Bariete menambahkan lagi, sepertinya dia mati di wilayah Big Mom. Dia berkorban untuk Luffy agar bisa sampai ke Wano. Orang yang membunuhnya ada di pulau ini. Carrot dan Wanda sangat marah dan mengejar pembunuh Pedro, dan aku pergi untuk memberitahu Kapten Sicilian. Tiba-tiba Tuan Nekomamushi berubah jadi kucing terbang. Sementara itu, di atas loteng lantai 1, Yamato berpesan pada Shinobu dan Momonosuke, hati-hatilah pada Meris. Bawahan Kaido pasti mengira kita masih bersama. Jadi aku akan pergi dan menjadi umpan. Dan ini adalah kau. Sambil menunjukkan boneka bikinannya yang berbentuk seperti Momo. Aku mengandalkanmu Shinobu. Kata Momo, kau sudah sangat ingin bertarung kan? Yamato kembali bertanya, Momonosuke, bagaimana keadaan Luffy? Momo menjawab, tidak ada yang berubah. Luffy masih melemah, tapi baik-baik saja. Bagaimanapun, cuma ada 2 suara sekarang di atas. 1 lawan 1 ya, aku harus bergegas, gumam Yamato. Jadi, ini catatan yang ayah simpan tentang petualangannya. Dulu aku sudah sering diceritakan tapi, ucap Momo sambil membuka jurnal Oden. Scan berpindah ke lantai 2. Para anak buah Kaido berteriak, itu Sanji si kaki hitam. Dia seharga 330 juta dan seorang yang dibawanya itu pasti Zoro, si pemburu bajak laut. Harga buronannya sama-sama mahal. Kita diajak oleh Oda untuk mundur ke beberapa menit sebelumnya. Maksudnya, beberapa menit sebelum Sanji dan Zoro dikejar anak buah Kaido. Ternyata saat Lau berpindah tempat, mereka muncul di sebuah tempat yang sedang terjadi ledakan.
Untungnya Lau bertukar tempat dengan kerikil yang terlempar ke udara karena ledakan, bukan kerikil yang ada di dalam ledakan. Sanji yang melihat mereka terlempar ke udara langsung sigap menangkap Lau dan Zoro berbarengan. Namun, Zeus masih sibuk mencari keberadaan Big Mom. Sanji yang melihat Zeus langsung bertanya, "Hei Zeus, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tidak bersama dengan Nami?" Namun Zeus pergi begitu saja. Zoro kemungkinan memiliki 20-30 tulang yang patah. Gendong, perban, dan pastikan dia masih sadar dan bernafas. Big Mom pasti sedang mengamuk di sana. Itu yang dijelaskan oleh Lau kepada Sanji. Walaupun sebenarnya bukan penjelasan tentang Zoro yang diinginkan oleh Sanji. Sanji ingin menolak, tapi mau tak mau dia harus melakukannya. Sanji menyalip Zoro dan memerban Zoro sambil bertanya, "Siapa yang sudah membuatmu seperti ini?" "Kaido dan Big Mom," jawab Zoro. Sanji menyahut, "Sudah kuduga ini ulahnya. Tadinya kupikir kau akan baik-baik saja di sana. Lalu Luffy bagaimana?" Zoro menjawab, sepertinya dia menemukan sesuatu. Dia pasti menang. Sambil berlari dan menggendong Zoro, Sanji ngomong, "Itu sudah pasti. Sekarang kemana aku harus membuangmu?" Bukannya menjawab, Zoro malah tidur. Tiba-tiba Sanji bertemu dengan Kawamatsu dan Izo. Sanji menjelaskan kalau dia sedang mencari Momo, tapi Kawamatsu menjelaskan kalau Kinemon sedang menuju ke tempat Momo. Tiba-tiba Zoro bicara, "Kalau kau ingin merasa berguna, pergilah ke lantai pertunjukan." Lalu Zoro tidur lagi. Sanji marah-marah sambil berlari dan menggendong Zoro. "Jangan bicara, kemudian tidur. Dasar pemalas. Ayo cepat, korban mungkin saja akan bertambah saat kita bicara." Scan berpindah ke Big Mom yang saat itu juga ada di lantai 2. Big Mom bertanya ke Page One, "Apa kau yang membakar kota Okobore?" Ulti yang marah melihat Page One dihajar oleh Big Mom. "Big Mom, beraninya kau melakukan itu pada Pai Pai." Akal busuk Usopp muncul untuk meminta Big Mom menjagal ulti. Nami pun bicara, "Sepertinya tiba-tiba Big Mom jadi pelindung kita." "Olin-san, wanita itulah pelakunya," sahut Big Mom dengan amarah. "Diam kau, kru Mugiwara. Setelah aku menghabisinya, kalian berdualah yang kuhabisi." Hasutan Nami berhasil. Tak lupa dia menghasut Ulti juga. "Ulti, kita bisa melakukan ini. Mari kita kalahkan Big Mom bersama-sama." "Biar ku habisi nenek tua ini. Berikutnya, kalian yang aku habisi," jawab Ulti. Komachio, Otama, Usopp, dan Nami tiba-tiba pergi, berniat mau melarikan diri. Tapi sayang, serangan ulti mengenai Komachio dan Komachio jatuh. Tak hanya sampai di situ, Komachio kembali mendapat tendangan dari ulti. Selesai dengan Komachio, ulti pun menampar Otama. Nami menggendong Otama yang terlempar karena tamparan ulti, dan Big Mom sangat marah karena temannya ditampar. Tiba-tiba, ulti mendapat serangan petir dan terlempar. "Beraninya kau memukul Otama?" "Usopp, aku tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkan orang yang sudah tega memukul anak kecil. Akan kubuat dia hancur seperti bubur," kata Nami. Manga One Piece chapter 1012 selesai. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. 俺はな